Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, wabil khusus panjenenganipun Kiai Suhada Azkia, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, Bapak Kepala Sekolah Bambang Harimanto, endi bocah? Bang, kok langka? Enggak ada orangnya. Oh, di belakang. Beserta Dewan Guru dan seluruh sivitas akademika SMK Ma'arif Kroya yang saya hormati. Sengaja Pak Kiai kita sowan ke Kroya, ke SMK ini, karena kita yang berinisiatif untuk datang. Kenapa? Karena nunggu undangan Pak Bambang jelas nggak ada anggaran. Serta seluruh tamu undangan dan anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Kroya, SMK Ma'arif Kroya Cilacap yang berbahagia. Makan semangka, minumnya susu. Hey anak SMK Ma'arif Kroya, I love you. Satu sewu matane. Nyongnya sing bayar iya. Bersyukur pada siang hari ini, setelah 15 hari saya bersama keluarga melaksanakan ibadah haji. Kebetulan baru pulang 4 hari yang lalu. Saya pulang karena harus hadir ke Madiun. Santri saya menikah, Deni Caknan. Mungkin di sini para fan galau antara fannya Deni sama Happy Asmara, yang seolah-olah jodoh itu di tangan fan, bukan di tangan Tuhan. Saya harus pulang memberikan nasihat dan doa pernikahan untuk Deni dan Bella. Yang saya bilang, pernikahan ini membuktikan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan netizen. Makanya kalian yang hari ini belum punya pasangan atau belum punya pacar, santai saja. Karena jomblo itu temannya banyak. Karena setiap kali nembak cewek, ceweknya pasti bilang kita berteman saja. Dan yang jelas jomblo itu free hatin. Saya masih sangat capek Pak Kiai Suhada, tapi karena ini kewajiban saya atas amanah dari Bapak Presiden untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak Ma'arif yang merupakan anak kandung dari Nahdlatul Ulama tetapi memiliki pemahaman kebangsaan yang salah, memiliki sikap-sikap yang radikal dan intoleransi. Tentunya ini tidak akan kita biarkan. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, saya lupa berapa kali saya berangkat haji dan umroh. Saking seringnya Pak.
apalagi itu pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan insya Allah masuk surga. Peci ini. Dan sudah ada beberapa negara di Timur Tengah yang saya datangi. Saya kebetulan dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkeliling dunia. Saya kemarin sebelum berangkat haji, saya bisa pengajian di Hong Kong PP Pak, 24 jam saya ngaji 2 lokasi di Hong Kong. 24 jam. Saya berangkat tanggal 18 jam 1 malam, sampai Hong Kong jam setengah 7 pagi. Jam 9 ngaji sesi pertama, jam 1 ngaji sesi kedua, jam 5 ke bandara, jam 7 terbang, jam 11 sampai Indonesia. 23 jam saya PP ke Hong Kong. Demikian juga akhir tahun kemarin saya keliling di beberapa negara di Eropa. Dari Belanda, Belgia, Prancis, kemudian berakhir di Qatar. Yang pengen saya sampaikan apa Pak Kiai? Betapa bahagianya saya jadi orang Indonesia. Kita bandingkan dengan Timur Tengah. Saya sudah pernah ke Oman, pernah ke Qatar, pernah ke Abu Dhabi, Arab Saudi sering, dan beberapa tempat yang lainnya. Adik-adik, mungkin hari ini Anda cuma mimpi, tapi yang perlu Anda ingat adalah bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Saya baru pulang haji, saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah. Lah durung rampung wis amin ya. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Aminnya kesusu cangkeme ya. Nah, kalau Anda bayangkan, saya pernah turun di hampir mungkin 70%, 80% lah bandara di Indonesia. Semuanya saya pernah mampir, pernah datang. Rata-rata untuk acara pengajian. Mau turun di Semarang, mau turun di Surabaya. Kalau Surabaya ini Mas Haryo, ini bandara yang paling disukai oleh laki-laki. Kenapa? Namanya Bandara Juanda. Juanda. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Mau turun kayak besok ini saya harus terbang ke Lampung. Di mana saya turun Pak? Pak Kiai, mohon maaf. Yang kita lihat apa? Hijau-hijauan Pak. Rumputnya subur, pohon-pohon subur. Di mana kita turun seluruh Indonesia warnanya hijau Mas Ari. Coba bayangkan kalau Anda turun di bandara di Jeddah, di Riyadh atau di Madinah. Yang Anda lihat apa Pak? Batu, tandus gurun. Walaupun sekarang Arab Saudi mulai agak menghijau. Walaupun mohon maaf, yang Anda lihat di TikTok, di Instagram itu banyak hoaknya. Yang katanya Jeddah sudah mulai menghijau, banyak rumput, itu hoak ya? Nggak ada. Kalau banjir memang di mana-mana banjir. Yang nggak usah di Arab, Semarang juga banjir. Nah, yang kemudian menjadi perhatian saya apa? Begitu luar biasanya Allah menciptakan Indonesia dengan segala kesuburannya, dengan segala kemakmurannya. Kita belum ngomong sumber daya alam loh. Belum lagi kemudian letak strategis Indonesia, sehingga banyak orang punya kepentingan dengan Indonesia, melihat betapa kayanya bangsa ini. Saya ke Kalimantan Pak, bagaimana saya melihat jutaan hektar isinya batu bara. Saya ke Kalimantan melihat bagaimana hutan di Kalimantan menjadi paru-parunya dunia. Sementara kalau Anda beribadah haji atau umrah ketika ihram, Anda berani mencabut rumput atau mematahkan dahan pohon, itu disuruh bayar dam Pak. Nyabut rumput didenda Pak. Anda dikeroyok nyabut rumput malah dibayar Pak. Coba. Bahkan pohon yang paling terkenal di Padang Arafah itu apa? Pohon Soekarno. Karena pertama kali yang nanam pohon di situ adalah Bung Karno.
Belum lagi kalau kita ngomong laut, kekayaan alam yang ada di dalam laut. Di Arab Saudi saya bertanya kepada petugas di sana, nanam satu pohon itu biayanya untuk menghidupi satu orang itu lebih mahal nanam satu pohon. Saking susahnya pohon dan rumput tumbuh di Arab Saudi. Coba sementara Anda lihat di Kroya, apapun yang ditanam Pak, tukul pasti tumbuh. Enggak ditanam pun kadang-kadang tumbuh sendiri, banyak. Bahkan ada nanamnya nggak sengaja juga jadi, juga ada. Mikir apa ya? Bahaya tak? Nah, di sini kemudian pertanyaannya adalah, kenapa bangsa ini belum bisa menjadi bangsa yang makmur atau mungkin lebih kaya dibandingkan Timur Tengah? Walaupun kita punya harapan di masa Pak Jokowi ini luar biasa. Dulu Pak Kiai ngapunten, Malaysia itu merasa lebih hebat dibandingkan Indonesia. Walaupun sekarang beda. Kalau dulu Pak tahun 80-an, orang Indonesia yang dibawa ke Malaysia itu siapa? Guru. Mereka impor guru dari Indonesia. Sekarang bukan guru Pak, tapi TKI. Orang bilang, wah berarti kualitas orang Indonesia menurun. Dulu yang dikirim ke Malaysia guru, sekarang kok TKI. Saya bilang, bukan kualitas orang Indonesia yang menurun, tetapi apa? Selera Malaysia yang rendah. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya TKI, kan turun seleranya mereka itu. Ya hebat kita. Makanya Malaysia itu nggak pede. Banyak budaya kita yang kemudian diaku-aku oleh Malaysia, reok. Tahu-tahu diaku-aku sebagai milik Malaysia. Sejak kapan? Reok itu asli, pakai shot asli. Budaya bangsa dari Ponorogo. Kebetulan saya orang Lampung yang lahir, mohon maaf, orang Ponorogo yang lahir di Lampung. Mbah saya walinya Ponorogo, Mbah Muhammad Besari. Ternyata setelah saya selidiki Pak, kenapa reok itu diaku oleh Malaysia? Karena salah satu anaknya Mbah Muhammad Besari namanya Kiai Zainal Abidin. Kalau mbah saya itu keturunan nomor 7, mohon maaf, anak nomor 7 dari Mbah Muhammad Besari namanya Kiai Ilyas. Sampai saya itu jatuhnya nomor 9. Miftah, Muhammad Muradi, Muhammad Usman, Muhammad Boniran, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Mbah saya ini kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Entek-entekan. Nah, Mbah Zainal Abidin itu adik dari Kiai Ilyas. Dia akhirnya menetap di Malaysia. Kemudian menjadi raja di Selangor. Jadi ceritanya Mas Aryo, Zainal Abidin ini mohon maaf mau dipek mantu. Awalnya adalah ada utusan dari Adipati Trenggalek datang ke Ponorogo. Adipati ini pengen anak salah satu anaknya Mbah Muhammad Besari jadi menantunya Adipati Trenggalek. Kebetulan yang jomblo anak nomor terakhir namanya Zainal Abidin. Hari berikutnya Zainal Abidin datang ke Trenggalek untuk memberikan lamaran secara resmi. Makanya mbak-mbak ingat, kalau ada cowok suka sama kamu langsung dikhidbah dong. Pilihannya cuma 2, halalkan atau tinggalkan. Jangan malah melumah hati-hati, cowok itu codot. Aku juga. Lah ketika dilamar Pak Kiai, diantar sama mbah saya namanya Mbah Kiai Ilyas. Begitu lamaran ternyata apa? Anak ceweknya itu suka dengan Kiai Ilyas. Karena mau Zainal Abidin itu wajahnya jelek, buruk rupa, dia pendek cebol. Kiai Ilyas mbah saya itu ganteng. Makanya jangan kaget ibu kalau saya ganteng, mbah saya ganteng gitu. Ya kalau karo Bambang kepala sekolah yang ganteng saya. Bambang ngendi ya wong ya? Orang katon, hanya dia malu ketemu saya. Oh melampanya agak sulit. Kita doakan Pak Bambang sehat, menikah lagi. Ternyata yang diterima Mbah Ilyas, akhirnya Mbah Zainal Abidin ini malu.
karena malu pulang, kemudian minta sangu kepada Mbah Muhammad Besari untuk melaksanakan ibadah haji. Orang dulu Pak Bu, kalau haji itu kan nggak sekarang ya. Kalau sekarang dari embarkasi Solo langsung berangkat turun di Jeddah. Dulu kan naik perahu, naik kapal, singgah dari satu negara ke negara yang lain. Pas pulang haji sampai Malaysia, sebelum pulang ke Indonesia, Zainal Abidin tidak mau naik perahu karena malu pulang dibully. Gara-gara apa? Cintanya ditolak sama anaknya Adipati Trenggalek. Akhirnya dia menjadi James Bond di Malaysia, jaga masjid dan kebun. Marbot lah. Kayak saya dulu tinggal di masjidnya Muhammadiyah 5 tahun. Karena Jogja itu kan rata-rata kotanya orang Muhammadiyah, masjidnya Muhammadiyah. Saya nggak kuat ngekos Pak, makanya saya anak NU yang tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Alhamdulillah nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di Muhammadiyah saya kurus. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan, langka badok-badok. Akhirnya begitu saya menikah dengan orang NU saya gemuk. Kenapa? Susunya cocok Pak. Begitu saya menikah dan kembali tinggal di lingkungan orang NU, saya langsung gemuk. Yang dulunya 40 kilo menjadi 108 kilo. Saya dulu sempat gemuk banget ya. Kenapa ikut orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, manakipan makan, maulutan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi. Pitung dina. Ketika dia di masjid ada woro-woro dari Raja Selangor, anaknya sakit, anak satu-satunya perempuan sakit, bikin woro-woro dan sayembara, siapapun yang bisa menyembuhkan anak saya, kalau laki-laki akan saya pek mantu. Dan ternyata yang bisa menyembuhkan anaknya Raja Selangor itu Zainal Abidin, mbah ponaan saya. Ini wajahnya jelek. Akhirnya apa? Setelah anaknya sembuh, anaknya Raja Selangor dinikahkan dengan Zainal Abidin. Makanya kalian yang merasa wajahnya jelek, bisa jadi kamu jadi mantunya raja, minimal Raja Singa. Pak mantu ya. Lah, sejarah reok diaku sama Malaysia gara-gara sama Mbah Zainal Abidin yang asli Ponorogo. Reok ini dibawa ke Malaysia. Makanya kenapa sekarang orang Malaysia itu ngaku-ngaku reok sebagai miliknya. Makanya Malaysia itu kadang-kadang nggak pede ya. Reok diaku, batik diaku, keris diaku. Makanya mohon maaf ya, itulah alasan kenapa hari ini saya orang yang paling sering ngomong danco. Karena saya khawatir Pak, kalau nggak ada orang Indonesia yang berani ngomong danco, satu saat danco akan diaku-aku sebagai milik Malaysia. Makanya saya itu ngomong danco dalam rangka mempertahankan kearifan lokal, nguri-nguri budaya. Karena kalau hari ini kita gak berani ngomong danco Pak, nanti bisa jadi danco diaku Malaysia. Danco kan ya lucu, Ipin Upin ngomong danco kan gak pantas. Nah, Malaysia sudah mulai underestimate dengan Indonesia. Mereka nggak pede melihat betapa kemudian Indonesia ini menjadi negara yang besar. Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Presiden adalah ketika berani nasionalisasi aset Freeport. Yang dulu kita hanya mendapatkan sekian persen, hari ini Freeport 50% lebih menjadi milik Indonesia. Demikian juga dengan blok-blok yang lain. Pak Jokowi berani kemudian apa? Menghentikan ekspor. Dari hilir ke hulu, hulu ke hilir, semuanya diproduksi di Indonesia. Termasuk hari ini mohon maaf, Elon Musk yang punya Tesla datang ke Indonesia, minta supaya nikel bisa dijual kepada mereka. Ini keberanian Pak Jokowi. Makanya kalau orang bilang Pak Jokowi ingah-ingih, oh hati-hati. Di balik ingah-ingahnya beliau luar biasa. Yang badannya besar belum tentu berani. Pak Jokowi kecil tapi berani. Ternyata ya, kemarin saya tanggal Ramadan tanggal 3 itu kan saya diminta ceramah di acara forum silaturahmi Ketua Umum Parpol bersama Pak Presiden.
Hari itu Indonesia 5 menit di bawah kendali saya. Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi manut sama saya. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya sampaikan sawu subuh fakum fi sholat. Tolong softnya diluruskan. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus. Manut karo inyong ya. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Saya sujud, Pak Jokowi sujud. Saya salam, Pak Jokowi salam. Begitu selesai saya tengok ke belakang, cie, manut inyong cie. Ya ibu-ibu ini kalau cari mantu, cari NU, sama dari lahiran sampai kematian mampu. Karena kalau PBB itu hanya ngurusi urusan dunia, tapi kalau NU dunia akhirat Pak. Berarti lebih berat NU daripada PBB Pak. Nah, kembali ke pokok persoalan. Apa yang sudah dirintis Pak Jokowi hari ini? Beliau mengatakan Indonesia akan memiliki golden age. Apa itu? Masa emas, usia emas 13 tahun ke depannya. 10 tahun Pak Jokowi sudah meletakkan landasan itu. Bagaimana bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Buktinya apa? Coba kita lihat ketika COVID-19. Dunia itu menekan Indonesia Pak. Saya tahu betul nih, bahwa Indonesia harus lockdown kalau pengen selamat dari COVID-19. Tapi Pak Jokowi tidak bergeming, gak ada lockdown. Satu-satunya yang berani lockdown cuman Kota Tegal, Mr. Lockdown. Pak Wali Kotanya di lockdown, kita di apa? Dedion. Indonesia gak mau. Langkah apa yang beliau lakukan? Subsidi. Begitu COVID langsung ada BLT, bantuan langsung telas. Tapi negara di dunia yang berani memberikan BLT Bu, itu gak banyak. Gak banyak. Tapi dengan semua kebaikan dan kebijakan pemerintah, masih ada pihak-pihak yang cerewet. Ada COVID, muncul wacana vaksin waktu itu ya. Kelompok-kelompok keras ini menolak vaksin. Alasannya diragukan kehalalannya. Muncul kemudian sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ada vaksin, minta sertifikasi halal, kasih sertifikasi halal. Begitu muncul sertifikasi halal, minta presiden disuntik pertama kali. Dan Pak Jokowi manut, memberikan uswah tauladan. Yang disuntik vaksin pertama kali siapa Pak? Presiden. Mau disuntik, mereka masih cerewet, minta live TV. Jangan sampai rakyat dibohongi. Pak Jokowi manut live TV. Begitu sudah live TV, mereka masih cerewet lagi. Jangan-jangan vaksinnya beda. Coba cari-cari kesalahan terus. Tapi lucunya apa? Begitu dum-duman BLT, ngantri ngarep dewek. Dan lucunya orang keroya, mohon maaf, BLT untuk orang miskin. Semua orang ngaku miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Yang gelangnya emas ngaku miskin. Muncul BLT lagi Pak untuk UMKM. Semua orang ngaku pengusaha kecil. Makanya besok akan ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Apakah orang keroya ngaku-ngaku edan? Sehingga efek yang terjadi kemudian apa? Indonesia menjadi salah satu negara terbaik yang keluar dari pandemi COVID-19. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kerjasama pemerintah, TNI, Polri. Bagaimana saya menjadi juru bicaranya Polri waktu itu untuk memberikan vaksin di daerah Sumatera. Karena Sumatera itu susah, apalagi Sumatera daerah Padang. Susahnya minta ampun disuruh vaksin. Kita keliling sosialisasi. Selesai COVID, muncul lagi hal baru yang mengancam keberlangsungan negara Indonesia. 2023 Indonesia akan terancam dengan resesi global. Saya kebetulan akhir 2022 diminta ceramah di hadapan presiden
di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Saya waktu itu diminta ceramah bagaimana mendatangkan investor supaya investor itu percaya dengan Indonesia. Akhirnya saya bilang apa? Salah satu ancaman Indonesia 2023 adalah resesi global. Orang Indonesia itu berdikari, mampu berdiri di atas kaki sendiri, apalagi orang desa, orang Cilacap. Daya tahannya kuat, Pak. Bagaimana tidak? Kita itu kan makan apapun tidak perlu minta kepada orang lain. Mangan beras, berasnya dewek. Mangan sayur, sayure dewek. Mangan pitik, pitike dewek. Mangan endok, endoke pitik, endoke dewek. Dan ternyata Jerman yang negara sekuat itu mampu memproduksi mobil, Pak. Kan kalau Jepang itu robot, Jerman membuat mobil, Jepang membuat robot, Gus Miftah membuat kangen. Iya gitu. Saya ngomong merongos, awas ya, sandet meteng gue. Ya tertawanya begini kok, ya karena merongos. Santai, ibu-ibu yang merongos santai saja. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Merongos itu ada peribahasanya loh ya. Merongosong berbunyi nyaring. Merongosong berbunyi nyaring. Resesi ancamannya. Waktu itu saya bilang apa? Semua kejadian ini atas takdir Allah. Tidaklah musibah itu terjadi illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Ini terbukti kok, Bu. Saya itu punya tetangga pas Covid itu, mohon maaf, pakai masker 25. Saking takutnya dengan Covid, 25. Beli apa-apa dari luar, Pak, dicuci. Beli buah, cuci. Beli pecel lele, semuanya dicuci. Tapi akhirnya, Pak, tetap mati. Dan matinya ternyata bukan karena Covid. Dia mau bojone mergo gak duwe penghasilan. Sampai hari ini Jepang, ya mohon maaf, Jerman yang bisa membuat mobil itu sudah resesi. Demikian juga negara-negara di Eropa. Saya kemarin pas ke Belanda, ke Prancis, hari ini coba Prancis, penjaraan seperti itu, isunya macam-macam. Padahal ya mohon maaf, ekonominya menurun, barang-barang branded dijarah. Sementara Indonesia, coba Anda lihat hari ini, mohon maaf ya, negara yang dianggap negara berkembang, tetapi daya tahannya mengalahkan negara-negara maju. Maka dengan alasan itu kemudian yang terjadi apa? Banyak orang yang punya kepentingan dengan Indonesia, pengen menjarah kekayaan bangsa ini. Ya mohon maaf, kayak perang di Suriah itu kan sebenarnya bukan perang masalah ideologi, ya rebutan harta kekayaan saja, rebutan emas. Arab Saudi itu minyaknya nggak banyak, Pak. Itu ngambilnya di daerah yang lain, dibeli, sumurnya dibeli sama Arab Saudi. Kenapa kemudian Arab Saudi ikut-ikutan mau perang? Jelas, karena perpanjangan kontraknya dihentikan sama negara yang punya sumur. Maka hari ini kalau Anda ke Arab Saudi, MBS itu ekstrim. Ekstrimnya apa? Tapi saya juga seneng, Kiai. Ekstrimnya MBS itu kematian Wahabi di Arab Saudi. Tapi terlalu ekstrim, Pak. Kalau dulu kan perempuan di Arab Saudi nggak boleh bekerja. Sekarang nyopir boleh, kerja di supermarket boleh. Kalau Anda masuk bandara, Bu, mohon maaf, kalau dulu petugas imigrasi semuanya cowok, sekarang cewek. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya haji umroh akhir tahun, itu ada mbak-mbak di depan Masjidil Haram pakai topi nggak pakai jilbab. Sudah seberani itu. Di satu sisi saya prihatin kondisinya seperti itu, tapi di satu sisi saya seneng. Senengnya apa? Karena kebijakan Muhammad bin Salman itu membunuh Wahabi di sana. Dengan mengatakan apa? Perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab yang melahirkan Wahaboy itu diratifikasi, bahkan dihapus sama Muhammad bin Salman, sudah tidak berlaku di Arab Saudi.
Yang menjadi problem adalah kematian Wahabi di Arab Saudi ini akan menjadi ancaman negara-negara yang dianggap tumbuh dan suburnya paham-paham Wahabi. Mereka akhirnya akan mencari negara untuk mensiarkan paham Wahabi. Dan Anda tahu, negara yang paling dianggap subur adalah Indonesia. Dan ini ancaman. Makanya kita butuh kiai-kiai sepuh seperti Pak Kiai Suada, seperti Habib Lutfi dan lain-lain apa? Untuk memberikan keberkahan ke bangsa ini. Karena mohon maaf, salah satu paham Wahabi dan Salafi yang paling menakutkan kita adalah paham takfiri. Bagaimana mereka gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Saya itu Pak, kalau kajian sama orang-orang Wahabi dihina. Kiai NU itu kalau ngaji nggak pernah bawa PowerPoint. Beda dengan kami orang-orang Wahabi. Kalau kajian menggunakan PowerPoint. Saya jawab, ya. Kenapa kami orang NU kalau kajian nggak pernah membawa PowerPoint? Karena orang NU rata-rata sudah full power, full point. Kenapa mereka kalau kajian menggunakan PowerPoint, Pak? Karena mereka sadar tidak punya power, tidak punya point. Kemudian mereka bilang apa? Dikit-dikit kan kalau mereka ngaji apa? Saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kenapa kiai-kiai seperti Pak Kiai Suada tidak pernah teriak-teriak seperti itu? Saya jawab, kenapa kiai-kiai NU tidak pernah teriak saatnya kembali kepada Al-Quran? Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran. Kenapa tidak pernah kembali kepada Al-Hadis? Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan hadis. Lah pertanyaannya, kenapa mereka teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Karena barangkali selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Kiai NU dilawan. Makanya kamu pede. Jangankan kamu hidup, yang mati saja bisa ngasih kita rezeki kok. Bukti ini Mbah Mutin, Mbah Kaum, Mbah Roes kayak urip gara-gara wong mati. Mbah Lebih di sini. Di sini yang ngurus orang mati namanya apa, Bu? Oh, apa Pak Kiai? Oh, Kayim. Kalau di Jogja namanya Mbah Kaum. Kalau di sini Kayim. Kayim itu keren, Pak. Tapi kan kita menyanyiakan Kayim, Pak. Kalau punya mantu polisi juga gayanya minta ampun. Mantumu sopo polisi. Kapolres sini kan orang saya. Ini orang Nasrani tapi jamaah saya Pak Fengki. Kalau punya mantu tentara, mantumu sopo tentara, mantumu sopo jamet. Tapi kalau punya mantu kaya, mantumu siapa? Kaya. Padahal mohon maaf, camat mati sih bungkus apa? Kaya. Tentara mati sih bungkus apa? Kaya. Polisi mati sih bungkus apa? Kaya. Kaya mati bungkus dewek. Tapi sia-sia kita sama Mbak Kayem. Kayem polisi tentara hebat mana ya? Hebat Kayem. Banyak polisi tentara SK-nya masuk bank untuk hutang. Mbak Kayem SK-nya nggak pernah untuk hutang di bank. Bukan karena hebat atau payu. Makanya saya itu punya program Kiai. Dulu namanya program saya itu kado lebaran untuk kiai kampung. Saya buat parsel, saya bagi untuk kiai-kiai kampung. Ya Mbak Kayem, Mbak Rois, Mbak Lebih. Karena menurut saya mereka itu penting. Menjaga amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah tiap malam Jumat Yasinan. Walaupun jamaahnya cuma 50 orang, 30 orang tahlilan. Makanya dulu Gus Dur bilang, kiai yang paling ikhlas itu kiai siapa? Kiai kampung, ya Mbah Lebih dan lain sebagainya. Mereka orang-orang luar biasa tapi nggak pernah diperhatikan. Kalau mau pemilu begini, alah semuanya disewani mbah kiai-kiai. Begitu jadi yo lali. Dan pejabat banyak yang bajingan. Kalau mau nyalon sowan Mbah Kiai Suada, begitu jadi lupa. Lama-lama kiai itu hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Apa itu Bu? Kalau masak sayur dicari pertama kali, sayurnya matang dibuang pertama kali, kan bajingan. Itulah bedanya pilkada sama pilkabi. Pilkada kalau pilkabi kalau lupa jadi. Pilkada kalau jadi lupa. Lah saya itu kalau ngaji kadang-kadang jengkel, bikin apa itu ya, poster, spanduk, gambar apa namanya, jalan-jalan itu namanya, pamflet. Kalau dulu Pak di mana-mana namanya orang mati itu menakutkan yang hidup, sekarang enggak. Yang hidup nakut-nakuti yang mati. Masa pasang gambar caleg di tembok kuburan, kan goblok gitu. Apa wong mati nyoblos keprimen.
Saya kemarin ke Lampung, tembok makam itu dikasih gambar caleg. Ini goblok temen ya. Makanya kalau musim kampanye begini Pak Camat, aduh, jangan pilih caleg atau calon presiden yang maku gambar baliho atau poster di pohon yang masih hidup. Pohon saja nggak dijaga, apalagi hatimu. Iya. Cuaks. Saya itu paling benci Pak kalau orang kampanye kayak ada pohon yang masih berbuah atau masih hidup dipaku. Itu kan tidak menjaga kelestarian alam. Sama alam aja tidak menjaga. Kok ya yang elegan itu loh kalau kampanye. Tapi hari ini saya bersyukur, gara-gara kampanye setan, demit, jin, iblis semuanya meninggalkan pepohonan. Karena kalah sama gambarnya caleg. Bahkan setan yang gumun dulu gambarnya caleg sampai mereka selama mingkem. Di Jogja lebih parah lagi. Ada caleg tuh masang gambar dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Alah cangkemmu, inyong ora percaya. Mari Pak Camat makan Pak Camat. Pak Camat ini makan terus tapi kok kurus ya? Orang yang makan terus tetap kurus itu dua kemungkinan Pak Camat, anugerah atau azab. Rasi domba dok cangkem, iya mah tambahin Pak Camat, jeruk Pak Camat. Saya kebetulan pas puasa ini ya, saya itu masih rajin puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Ya kalau ibu-ibu gemuk nggak apa-apa, kalau saya harus tampil menarik six-pack. Karena ada pengalaman Pak, saya dulu gemuk 108 kilo. Ada penelitian, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nah kayak ini ya, manuknya cilik ini. Beliau ini anaknya almarhum Ki Entus ya. Nah, Ki Entus Susmono punya anak 4 ya, Pak Cindra, ini nomor 2 yang di dalam, namanya Mas Haryo. Tapi beliau spesialis wayang santri. Nah, di dalang, saya juga dalang kebetulan, dalang kerusuhan. Nah, maksud saya apa? Yang sudah hari ini, oh, Pak Camat mangan lagi apa-apa, menengah sini sih. Ibu-ibu ini ada anggur, ada apel, ibu-ibu pilih anggur apa apel? Ini mau tak kasih yang belakang. Anggur, salah. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Cuaks. Sekarang tuh banyak berita aneh. Kemarin di Jogja itu ada anaknya mati. Bapaknya nggak mau dikubur. Heran saya. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Sama kemarin pas rame-ramenya petasan. Di Malang kan banyak yang mati gara-gara petasan jeblok di rumah. Maka saya langsung membuat fatwa. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Iso picek matane ya. Makanya Pak Polisi ya, kadang-kadang kita itu aneh. Orang kampanye itu loh. Kampanye motornya diganti knalpot belombongan, dibunyikan reng 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 reng. Tapi kupingnya dewek tutupi kapas, kan goblok temen ya. Kalau dia mau jujur, ya knalpot itu yang mendengarkan dia sendiri. Ya kalau mau tidak mengganggu lingkungan ya gampang. Pakai knalpot, mendengarkannya pakai MP3, pakai headset. Jadi kan keren, saya nunggu kupingnya dhewe. Bang. Kalau imannya kuat nggak kaget pakai isu ada. Yang kaget ya imannya nggak kuat. Ya, jam berapa ya? Jam 3 nanti kita tanya jawab. Anda, mbak-mbak, mas-mas silakan tanya. Saya jawab. Satu pertanyaan saya kasih 300.000. Kiai kaya.
pada ke Pak Bambang. Nanti Pak Bambang ya, inyong kangen ya. Pak Camat makan lagi Pak Camat. Malu-malu. Kalau cewek itu makan nggak apa-apa, karena cewek hobinya 3, ngamal, ngemil, ngemol. Nah itu cewek. Makanya Pak Polisi membahagiakan cewek itu cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Jelas saya minta semuanya akur. Kita boleh beda pilihan, tetapi harus tetap akur. Karena kelemahan orang NU itu satu Pak, nggak bisa akur. Orang NU itu kalau punya musuh Pak kompak. Kalau nggak punya musuh, musuhan sendiri. Itu hebatnya NU. Luar biasa. Kayak saya ingat betul pas saya ceramah di gereja, saya dibully orang se-Indonesia, termasuk orang NU sendiri. Padahal ceramah saya didukung sama Habib Lutfi, didukung sama Mbah Tim Yati Rois Kendal. Tapi saya dihajar habis, termasuk sama orang-orang NU. Ini gara-gara ini Pak. Wah, Miftah kafir. Saya jawab, hurra Bapak Sahadat Maning. Ini nama saya trending topik, trending Twitter 2 hari. Bahkan trendingnya tidak hanya di Indonesia, trending Twitter dunia. Nama saya nomor 1. Saya dibilang kafir. Gara-gara kenapa saya dianggap kafir? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Berarti saya pastikan orang Cilacap, anak SMK Ma'arif Roya ini banyak yang kafir. Karena kenapa? Karena sering masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Katanya Gus Miftah ceramah di bawah kaki Yesus. Waduh. Pak, kayak saya mengucapkan selamat hari Natal. Wah, Miftah jadi Kristen. Siapa yang ngomong? Kemarin 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan. Aku nggak jadi Avenger. Saya mengucapkan selamat hari ibu. Saya juga nggak jadi ibu. Kita itu terlalu gampang mengkafirkan orang. Itu rata-rata orang-orang Wahabi. Tapi lucunya kadang-kadang orang NU juga itu ikutan. Saya pas ngaji ini, wah dibully. Mereka lupa ya, gara-gara saya ceramah di gereja itu, satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Mungkin ya, salah satu kader NU yang paling sering memualafkan orang itu saya. Kemarin saya di Jeddah, anak Rusia masuk Islam. Saya pulang dari Perancis, orang Perancis masuk Islam. Orang Jerman masuk Islam. Lebih dari 300 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Kan keren, Pak Camat pira? Dana langka. Mangan maning kok kae beda. Biasa. Orang NU itu kalau akur susah. Yang salah siapa? Ya guru-guru itu. Gara-gara dulu masuk TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Yang rusak NU kan itu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau itu kan warnanya NU. Kayak bledos. Makanya lumrah kalau orang NU tuh gak bisa akur. Kenapa? Mergo balone bledos. Coba Anda bayangkan Kiai P3 ketemu Kiai PKB, ora mungkin akur. Kiai PKB ketemu Kiai PDI, ora mungkin akur. Makanya kenapa saya nggak mau berpartai? Gak mau saya. Saya ditawari jadi ketua umum partai. 2 partai di Indonesia nawari saya jadi ketua umum, saya nggak mau. Kemarin Pak Prabowo datang ke pondok saya, Gus saya mau nyalon presiden, tolong Gus Miftah bantu saya. Kalau Gus Miftah berkenan jadi menteri agama. Saya bilang saya nggak mau, karena kalau saya jadi menteri agama, yang seneng SMK Ma'arif Roya ngundang gratisan. Bukan, kalau saya mikir jadi menteri agama itu jadwal saya ngaji akhirnya rusak. Karena saya harus ngomongin jamaah di desa, jamaah di mana-mana. Kalau saya ngomong kepentingan pride saya pribadi jadi menteri agama nggak apa-apa. Tapi saya pikir manfaat saya kurang. Lagiannya mohon maaf, menteri itu gajinya nggak banyak, 18 juta. Kalau saya ke daerah-daerah jadi menteri susah, ketemu kiai nggak ngamplopi dirasani. Makanya saya bilang udahlah saya nggak usah jadi menteri, cukup menjadi Miftah saja. Saya didatangi masyarakat Lampung, Gus tolong jadi gubernur Lampung. Gus Miftah nggak usah keluarin duit biaya, kita yang bantu, kita yang keluarin duit jadi gubernur Lampung. Para pantas teman ya, gubernur Lampung, Miftah Maulana Habibur Rahman Bahram. Mendingan jadi kiai bahaya pak ya. Tapi ya MC itu kalau ngundang kiai itu gak usah berlebihan.
Kadang-kadang saya itu kalau naik panggung pekewo, MC cangkeme janja. Selanjutnya acara Mau'idhah Hasanah akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Aja. Saya pernah kita sambut kiai yang sedang naik daun. Wah, apa ular keket ya? Kita sambut hadirnya Gus Miftah. Wah, ini pengajian apa tinju? Saya begitu naik panggung langsung begini kiai. Ayo, ya. Siapa yang tak antemi ya? Nah, kembali ini. Kita harus akur. Makanya kemudian apa? Allah sampaikan dalam Al-Quran bagaimana Allah menurunkan berkahnya dari langit dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Makanya kenapa kalau kita berdoa salat duha itu apa? Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Karena keberkahan itu datangnya bisa dari langit, bisa dari bumi. Lah ternyata berkah itu Allah akan bukakan keberkahan bagi Indonesia baik dari langit maupun dari bumi. Itu syaratnya apa? Penduduknya itu harus amanu wattaqau, harus beriman dan bertakwa. Dan ternyata ibu bapak, coba anda lihat, pengen jadi orang beriman tuh karakternya sederhana. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi ternyata Kanjeng Nabi itu membuat contoh-contoh itu sederhana banget. Wong sing dianggap iman itu orang yang memuliakan tamunya. Fal yukrim jarohu, yang memuliakan tetangganya. Makanya Kanjeng Nabi bilang kalau masak sayur perbanyaklah kuahnya, supaya apa? Tetangganya dikasih sayurnya, goblok kuahnya. Memuliakan tamunya. Makanya kalau ada tamu disuguh, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh, mulyane suguhan yen dipangan. Contohnya Pak Camat. Nah, ini memuliakan suguhan Pak Camat. Makanya ibu-ibu itu kalau ada tamu langsung disuguh. Duwene gorengan ya tamune digorengi. Duwene sego ya tamune disegani. Duwene kopi ya tamune di kopi ini. Duwene susu tamune digaweke susu ya. Nah, sehingga apa? Tugas pemerintah membuat program bagaimana membawa bangsa ini besar. Tugasnya rakyat memberikan kepercayaan kepada pemerintah dengan cara apa? Menjadi rakyat yang amanu wattaqau, menjadi rakyat yang beriman dan bertakwa. Lah ciri-ciri orang beriman itu apa? Suka saling mendoakan. Doaul mar'i li akhika du'aihi li nafsi. Saya membayangkan ya, betapa investasi doa itu luar biasa. Tapi yang terjadi apa? Bangsa ini lebih suka dengan investasi caci maki dan bully. Yang ada itu apa? Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah seneng, jelek sekalipun gak akan kelihatan. Tapi ingat, wa ainu sukti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun tetap dianggap jelek. Sebaik apapun Pak Jokowi, kalau sudah benci dengan Pak Jokowi, menganggap jelek Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi itu luar biasa. Dionek-onek ke Fir'aun, yang bilang Fir'aun sakit dijenguk. Kita doakan Cak Non segera sembuh, amin. Itu hebatnya Pak Jokowi. Maka kalau kita pengen membangun bangsa ini hari ini adalah, kamu nggak perlu bekerja kayak Pak Camat, kamu nggak perlu bekerja kayak Pak Polisi, kayak Pak Tentara. Cukup jadilah warga yang baik. Dengan cara apa? Memperbaiki kualitas iman dan takwanya. Kalau posisimu sebagai siswa dan siswi pengen membangun bangsa ini, gampang le. Jadilah siswa dan siswi yang baik. Siapa itu? Yang manut dengan guru. Saya kemarin ketemu Habib Jimdan di Mekah. Beliau mengatakan apa? Punya guru itu enak, Gus. Kenapa Habib? Kamu punya guru, salah saja bisa menjadi benar. Kenapa? Karena guru itu punya dalil. Mungkin menurut orang awam salah, tapi guru punya dalil kenapa dia melakukan itu. Sementara kamu kalau nggak punya guru, benar sekalipun bisa jadi salah.
Walaupun sekarang agak rame di Cilacap, mudah-mudahan gak ikut-ikutan perdebatan antara Habib dengan Kiai. Apaan itu? Kalau saya minta segera dihentikan. Walaupun memang ada banyak bahasa Habib yang saya tidak setuju. Contoh, belajar kepada satu Habib yang goblok itu lebih baik dibandingkan belajar kepada 70 kiai yang alim. Saya matur sama Abah Lutfi, iki tak kabur, gak boleh seperti itu. Bukankah kemudian kemuliaan orang itu inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia itu karena takwanya. Ini bahasa-bahasa yang berlebihan. Kalau saya ditanya, Gus, apakah Habib itu pasti duriahnya Kanjeng Nabi? Saya jawab wallahu a'lam bishawab. Tapi saya selalu menghormati duriahnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Ya karena itu perintahnya Nabi. Bagaimana dengan orang yang ngaku-ngaku Habib? Yaitu azabnya besok pasti besar. Kamu ngaku-ngaku Gus itu sederhana, tapi kalau ngaku-ngaku Habib, hati-hati, karena langsung berurusan dengan Kanjeng Nabi. Karena menurut Imam Al-Ghazali, nasab yang paling mulia adalah al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar. Amin. Ayo jam 3 tanya jawab yuk. Anda bertanya, saya jawab. Oke. Izin bertanya, Gus. Cita-citanya guru ya. Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana cara meningkatkan SDM Indonesia agar dapat bersaing dengan SDM negara lain, terutama untuk para santri yang memiliki keterbatasan dalam mengakses internet dan teknologi yang lain? Jadi begini dok, kadang-kadang saya itu heran kenapa kita tidak percaya diri. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Lah kita jadi pelajar, jadilah pelajar yang dinamis, bukan statis. Dinamis itu ciri-cirinya apa? Optimis, bukan pesimis. Apa bedanya Aura? Orang optimis sama pesimis bedanya apa? Menurut Aura, apa bedanya optimis sama pesimis? Kalau optimis itu udah memiliki tujuan, kalau pesimis itu masih ragu sama potensi diri sendiri. Kamu tak kasih contoh Mbak Aura. Coba kamu lihat, kasih contoh. Kalau kamu membaca gelas ini bagaimana? Buka ini ya. Ali aja deh, buka ini. Modus matamu. Nah, makasih Beb. Bebek. Nah, coba si Aura sama Alia. Ini kalau kamu membaca gelas ini bahasamu apa? Kamu? Air minum. Iya, air minumnya ini kan separuh kosong, separuh ada isinya. Kamu membacanya bagaimana? Kalau bahasa kamu apa? Coba kamu deskripsikan. Gelas ini seperti apa? Seperti seseorang yang memiliki ilmu. Waduh, kadoan ora kuwi. Gus Miftah itu seperti air putih, sederhana sih tapi penting. Bukan itu, bukan itu. Ini masih separuh atau tinggal separuh? Masih separuh. Kalau kamu apa, Alia? Masih separuh apa tinggal separuh? Masih separuh. Orang yang mengatakan masih separuh itu optimis, karena yang dilihat isinya. Orang yang mengatakan tinggal separuh itu pesimis, karena yang dilihat kosong. Lah, kita itu nggak bisa menjadi besar gara-gara apa, Pak? Selalu saja yang dilihat itu kurangnya bukan lebih. Dikasih hidung, yang dilihat apa? Peseknya, bukan fungsi dari hidung. Kan gitu Bu, padahal orang pesek itu insya Allah panjang umur, amin. Karena bakatnya ngirit. Orang tuh kalau hidungnya mancung malah cepat mati, ambekannya boros. Lagian kalau pilek, upilnya gede-gede. Nah, kesalahan kita itu satu itu. Siswa kita, ya kita semuanya lah. Itu rata-rata ketika mendapatkan sesuatu dari Tuhan, potensi itu yang kita lihat rata-rata kurangnya bukan lebihnya. Maka bahasanya ini masih separuh, berarti yang kamu lihat itu isinya. Kemudian apa yang terjadi? Kita suka membayangkan ilusi-ilusi masa depan yang belum tentu itu terjadi. Loh, sekarang kamu jawab, Mbak Aura. Mbak, bayangkan kalau kamu naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di samping perahu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Berenang ke tepian.
Berenang ke tepian. Oh, tuntal boyo kok kowe, berenang ke tepian. Apa yang harus kamu lakukan, Alia? Berdoa. Pasrah. Salah semua. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya di tengah sungai bocor, di samping perahu banyak buaya. Berenang di pangan boyo kowe lho. Yang perlu kamu lakukan cuma satu, apa? Berhenti membayangkan. Kan saya tadi bilang apa? Bayangkan. Solusinya apa? Ya berhenti membayangkan. Kita itu nggak bisa maju, Bu, nggak bisa besar. Kenapa? Karena takut dengan bayangan-bayangan masa depan gitu. Nyun sewu nggih. Kalau ngomong ngalim nggak ngalim, dari sekian kiai NU yang viral, Miftah itu yang paling tidak alim. Tapi apa? Mbak Dem mengatakan sama saya apa? Le, ini kamu ingat pas saya dibully di gereja tadi. Beliau mengatakan apa? Qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Yang saya miliki mungkin cuma sedikit, Pak, tapi saya yakin. Makanya banyak manfaatnya. Kalau hari ini orang bilang, Miftah cuma menang viral, orang alimnya gaya. Kalau kamu viral cuma bilang menang, mbok kamu ikut-ikutan viral. Nyatanya kok ya viral. Pengen viral gampang, kata Nabi. Bukan kata Nabi, kata pepatah Arab, bul ala zamzam fatu'raf. Kencingi sumur zam-zam, kamu terkenal. Makanya saya selalu bilang, kalau pengen viral itu dengan dua jalan. Apa jalannya? Prestasi dan sensasi. Kalau ngencingi air zam-zam itu sensasi, kamu terkenal tapi cekel polisi. Sama halnya mbak-mbak pengen terkenal, membuat konten di TikTok makan babi dengan bismillah. Terkenal, tapi ujungnya di penjara. Itu Lina Muharjingan itu di penjara. Ini kan menghina, kamu itu mau makan babi ya urusannya cangkemmu. Tapi kalau kamu pamer-pamerkan bahkan dengan menggunakan bismillah berarti menistakan agama. Padahal Nabi mengatakan apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni oleh Tuhan kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang berbuat dosa dipamer-pamerkan, ditampak-tampakkan. Nah, berarti apa, Dok? Jadi pribadi yang optimis. Kita semuanya punya potensi kok. Falikulli syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujur. Ya, kamu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Esa Altaf Afriliansyah. Oh, ngomong alon-alon, ngomong kamu. Siapa namanya? Esa. Elsa. Esa. Altaf Afriliansyah. Apriliansyah. Iya. Saingannya Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kelas berapa kamu? Naik kelas 11. Naik kelas 11. Cita-cita tentara mesti. Ya. Oh gitu. Tentara. Kalau kamu tentara, fisiknya harus bagus, psikologi harus bagus, akademik harus bagus, termasuk gigi kamu. Karena kemarin santrinya Gus Miftah ditolak jadi tentara gara-gara giginya jelek. Panitianya tak marahin. Kenapa santri saya ditolak, Dan? Giginya jelek, Gus. Pak tentara, kamu harus tahu, tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Kenapa pengen jadi tentara? Karena keren. Oh, keren. Kayak Kiai keren lah. Ya keren ninyong ya. Pak Babinsa. Yang usul kepada Menteri Pertahanan, salah satu yang usul supaya memberikan motor kepada Babinsa se-Indonesia itu saya. Kamu terima kasih sama saya, kamu. Pak Prabowo datang ke pondok saya bilang, Dan, itu loh Babinsa dikasih motor. Oh, so Babinsa motornya orang pantes, Dan. Makanya kan sekarang ada program tuh, seluruh Babinsa se-Indonesia dibelikan motor sama Pak Prabowo. Ayo, kamu pertanyaannya apa? Izin bertanya, Gus. Izin menjawab, Mas. Bagaimana tanggapan Gus Miftah tentang fenomena yang sering terjadi terkait anak-anak remaja lebih tertarik pada budaya luar yang menyebabkan mereka
tidak mengetahui dan tidak menjalankan adat budaya yang kita miliki. Bagus, bagus. Saya mau cerita, saya makan sama istri saya di Sinyang, itu Mat'am Sin, rumah restoran Cina lah di Madinah. Yang itu jaraknya Kiai itu nggak sampai 5 kilo dari Masjid Nabawi. Itu ada mbak-mbak nggak pakai jilbab, anak Madinah, jilbab. Terus saya tanya, kenapa nggak pakai jilbab? Pemerintah kami sudah menghapus kewajiban perempuan menggunakan jilbab. Menurut dia, saya bukan masalah itu. Jadi lucunya begini, orang Indonesia itu masalah fashion kiblatnya kemana Bu? Ke Arab, pakai burqa, pakai cadar, pakai tertutup. Lucunya apa? Orang Arab kiblatnya ke Amerika. Amerika sekarang belajar menggunakan belangkon kepada orang Indonesia. Ini kan kebalik-balik. Orang Indonesia nyontoh Arab, orang Arab nyontoh Amerika, orang Amerika nyontoh Indonesia. Kenapa? Ya karena kita tuh nggak percaya diri. Salah satu kurang percaya diri kita kenapa? Karena kita gagal membedakan mana agama, mana budaya. Saya mau tanya sama Esa. Esa, perintah nutup aurat itu agama apa budaya? Agama. Agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Budaya. Mana ada cara menutup aurat dalam Al-Quran harus menggunakan apa? Enggak ada. Kalau perintah nutup aurat itu agama, tapi cara menutup aurat itu budaya. Makanya ketika cara nutup aurat orang Indonesia sama orang Arab itu beda. Kenapa orang-orang padang pasir itu banyak yang menggunakan burqa, menggunakan cadar? Karena panas, kemudian anginnya kenceng, pasirnya berterbangan. Kalau kemudian terbuka bisa merusak wajah ibu-ibu, padahal di sana tidak ada MS Glow. Makanya ditutup. Lah, kenapa orang Arab pakai burqa, pakai cadar? Yang dimakan korma, yang dimakan buah zaitun. Lah orang Kroya mangan soto. Contoh gini deh, ini hadisnya nggak salah, tapi cara kita menafsirkannya harus benar. Kanjeng Nabi itu kalau makan pakai apa? Pakai jari 3, ya kan? Kenapa? Karena yang dimakan korma. Lawang kroyang badok soto, sunnah Rasul menggunakan jari, ya melonyoh jempolmu ke perimen, ya masuk cangkem ya. Nah kalau makan buah kayak ibu jilbab merah jilbab kuning, itu pakai jari 3 ya bisa-bisa baik. Ya kalau makan bubur ayam modar meneng aja bubur ayam. Bubur ayam sunnah Rasul. Berarti mohon maaf, orang yang makan pakai sendok, pakai garpu, itu menyalahi sunnah apa enggak? Enggak. Ya Bu ya? Ya bubur ayam kok. Apalagi makanan-makanan yang aneh Pak, yang kita tidak bisa makan pakai jari. Ngombe dawet nggak boleh pakai sendok, mau ciduk ingin nih, ayo gue. Bukan hadisnya yang salah, tapi cara menempatkannya harus wadu'u syai'in fi mahalli. Sama halnya soal pakaian, orang Arab menggunakan jubah. Di sana sopir truk juga pakai jubah, di kebun kurma juga pakai jubah. Apakah orang Indonesia harus ikut-ikutan pakai jubah? Enggak. Kalau Pak Camat di kantor pakai jubah ya pantas. Tukang becak modar wae we. Bocak ning alun-alun Cilacap nganggo jubah, narik rem bisa keliru. Becak itu kan remnya di bawah sadel Pak. Kalau pakai jubah orang mandek-mandek, kok beda ya? Makanya nggak harus pakai jubah. Ini naik pohon kelapa cari degan harus pakai jubah? Enggak. Naik pohon kelapa pakai jubah ya beluluknya nambah loro.
Pak Kiai, yang membudayakan degan naik panggung itu saya. Karena saya dulu tuh nggak tega ngelihat kiai-kiai sepuh kalau pengajian subuhannya soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite, itu kan gulanya naudzubillah mintil kai, tidak lagi mindalik mintil kai, gulanya terlalu banyak. Makanya dulu banyak kiai-kiai itu yang kena penyakit gula, padahal seharusnya yang kena penyakit gula itu perempuan. Kenapa? Karena terlalu banyak makan janji manis. Iya. Kalau Pak Kepala Pak BK, ini bukan diabetes, tapi dia kencing manis. Karena setiap lihat yang manis pengen kencing. Iya. Siapa Pak Camat? Minggat neng dia. Mat minggat neng di. Oh nguyuh. Lah iya kencing manis. Ngomong kencing manis malah nguyuh, Prim. Malah ngaku. Maka saya dulu usul Kiai, Bok di panggung degan lah, jangan. Saya itu jaga betul Pak, kenapa badan saya sekarang stabil, nggak gemuk, badan saya bagus, karena saya banyak menghindari gula. Saya itu kalau minum manis cuma dari degan, kalau minum kopi nggak ada gula. Kopi itu bagus untuk pencernaan kalau tanpa gula. Kalau dia gula yang dominan gulanya, maka arahnya ke diabetes. Saya jaga Pak, saya jarang makan nasi, karena nasi itu ada hidden sugar, gula tersembunyi. Apalagi ibu-ibu itu kalau makan nasi sukanya nasi yang panas, itu gulanya sedang tinggi-tingginya ya Bu. Kalau saya minum lebih banyak minum air putih dengan lemon dikasih madu, lemon saja dikasih madu karena itu bagus untuk kesehatan. Madu itu bagus Pak, madu dengan lemon untuk orang pilek bagus, madu dengan air panas untuk orang masuk angin bagus, madu plus istri perang dunia ketiga. Kalau Pak Kiai ngersake membedakan madu yang asli sama yang palsu, saya ahlinya Kiai. Madu taruh di atas meja dirubung semut palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh botol dikocak-kocak dia goyang palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang istri marah asli. Jadi orang Indonesia boleh pakai sarung kayak Pak Kiai Suada, boleh pakai celana kayak bapak-bapak, boleh pakai jin setan demit iblis, boleh pakai belangkon kayak saya, boleh pakai celana seperti yang saya pakai juga boleh. Ini namanya apa? Rok matane rok, bukan tok rung katok sarung sartok. Ibune batin sarungnya bae lucu apalah maning isine kayak gini. Saya itu pakai belangkon Bu sejak tahun 2006 setelah Bantul gempa bumi. Saya hanya ingin membuktikan bahwa nggak ada salahnya antara budaya dan agama itu keren. Makanya saya dulu pakai belangkon Pak, orang bilang Kiai kok nganggo belangkon, ya urusannya apa? Inyong tuku belangkonnya duit-duitnya dewe, sing tak wadahi ndas-ndase dewe. Ini kalau di Mekah Bu, kayak kemarin saya haji, orang Arab itu lihat belangkon gumun. Mereka tanya, mahal, ini apa? Saya bingung, belangkon bahasa Arab apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Orang Arab tanya lagi, mahua belangkon? Belangkon itu apa? Mumet dasenya. Akhirnya saya jawab, ina urroksi wadai endas. Akhirnya belangkon saya diminta Pak dicium-cium, ya mabuk goblok kamu. Inyong beratau ngambuk. Akhirnya ditanyakan ini, bedanya Solo sama Jogja kan ini. Kalau Jogja ada bendolnya, kalau Solo krepes. Nah, kenapa orang Jogja pakai ini bendol di belakang? Karena penyesalan tuh pasti tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Sama halnya kayak Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus kenapa rumah tangga itu banyak masalah? Ya benar, rumah tangga itu mesti banyak masalah. Ya, karena kalau sederhana rumah makan Padang. Makanya hidup itu banyak cobaan. Kenapa cobaan banyak? Iya, karena cobaan pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Icip cobain. Nah ini, saya tanya, mahada? Saya jawab, hada mondolan. Dia tanya, ahada bom? Ainuka matamu ya. Orang-orang wong miso Arab kok ainukan orang-orang. Masa emat bahu ka dapurmu orang-orang. Masa ya famu kacang kamu ya. Jadi gitu loh ya, bedakan antara budaya dan agama lah.
orang-orang Indonesia itu sekarang euforia karena nggak bisa membedakan antara budaya dan agama. Ya ibu-ibu berjawab kayak gitu udah pantas. Dulu istrinya Mbah Hasyim Asari, istrinya Mbah Kiai Ahmad Dahlan itu nggak ada yang pakai jilbab, cuman kudungan disampir. Yang penting nutup aurat. Lah orang Arab pakai burqa ya sudah nggak apa-apa. Ya kita di Cilacap nggak sepanas itu ya nggak usah pakai burqa juga nggak apa-apa. Nguntale seblak nganggo burqa ya piye mah. Ya piye. Ya gagal maning. Sudah jam 4 lebih, sudah 2 jam kita ketemu. Sudah terlalu lama. Maning orang bayar cerewet teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.